Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi lanjutan dari kelompok 8 yaitu peran Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu. Saya izin memperkenalkan diri, Rahma Azizia dengan NIM 442304999. Terima kasih. Saya Khairunisa Effendi dengan NIM 44230319. Saya Salma Reratul Aisi dengan NIM 44231580. Saya Gina Syakira dengan NIM 44231326. Dan saya Radia Nandita Rahmayanti dengan NIM 44230225. Saya Feni Nur Aini dengan NIM 44230477. Saya Nazwa Amelia dengan NIM 44231520. Saya Olivia Pandiangan NIM 44231038. Saya Rina Maulidia dengan NIM 44231611. Peran Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa pada alinea tersebut mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yaitu Pancasila. Untuk itu, 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu 1. Monoteisme, 2. Humanisme dan solidaritas karya negara, 3. Nasionalisme, 4. Demokrasi dan perwakilan, 5. Keadilan sosial. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jakob sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Sila persatuan Indonesia, 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun lalu. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dalam pidato Soekarno ketika menerima gelar doktor honoris causa di UGM pada tanggal 19 September 1951. Berdasarkan pidato tersebut, Soekarno menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit ditemukan, akan tetapi dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Lalu selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pada masa kolonial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum begitu maksimal, dikarenakan pemerintah kolonial ini menghalangi akses masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari barat ke Indonesia. Lalu setelah merdeka, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia ini didorong dengan terbukanya akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat di Indonesia. Nah, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia setelah merdeka ini terbagi menjadi 2 dekade. Dekade pertama ini pada tahun 1945 sampai 1960. Bangsa Indonesia ini mulai mengerti arti teknologi produksi. Walaupun masih dengan tingkatan yang pasif dan penuh ketergantungan gitu dari pihak luar negeri, dan pengenalan ilmu pengetahuan teknologi ini pertama kali contohnya tuh dengan pembangunan pabrik semen di Gresik. Lalu yang kedua itu ada pabrik kertas di Blabak di Magelang. Lalu ada pabrik gelas
dan kosmetik yang ada di Surabaya pada pertengahan dekade 1950. Nah, lalu pada dekade kedua ini pada tahun 1976 dengan didirikannya pabrik pesawat terbang di Bandung yang diberi nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN. Nah, yang ini tuh menggunakan teknologi yang sangat canggih gitu. Teknologi dari pabrik ini juga mengacu pada teknologi yang dari Jerman. Pada sekarang ini bisa dibilang tuh iptek di Indonesia tuh sudah berkembang karena adanya arus demokrasi. Kemudian ada dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama, dari segi politik, pemerintah bersifat demokrasi terbuka karena pemerintah merupakan bagian dari negara. Jika pemerintah jujur, bersih, dan dinamis, tentu akan mendapat respon positif dari masyarakat. Kemudian yang kedua, dari segi ekonomi. Membuka pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi negara akan meningkat, sehingga mendukung kehidupan rakyat dan mengurangi kehidupan orang miskin. Yang terakhir dari segi sosial budaya, kita dapat meniru ide-ide bagus yang telah dikembangkan di negara lain, seperti etos kerja yang sangat disiplin dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan disiplin nasional negara yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan bangsa dan memperkokoh identitas negara Indonesia. Kemudian ada dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu ada persaingan bebas yang telah memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di suatu negara. Kemudian yang kedua ada timbulnya sikap individualis yang menimbulkan ketidakpedulian terhadap sesama warga. Dengan individualisme, orang tidak peduli dengan kehidupan negara. Kalau dulu identitas kebangsaan kita mengutamakan gotong royong, sekarang sering kita jumpai misalnya di perumahan atau kompleks yang belum tentu saling kenal. Dari situ saja tidak ada kepedulian, karena kalau tidak tahu berarti tidak sayang. Kemudian yang terakhir ada sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan seperti konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Kemudian kesimpulannya, pada dasarnya kemajuan teknologi dan dampaknya bagi kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sebagai anggota masyarakat dan khususnya kita sebagai generasi muda harus bisa mengambil langkah representatif dan preventif untuk mencegah dampak negatif teknologi terhadap kehidupan. Perkembangan tersebut sangat cepat dan tidak semua iptek sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu diperlukanlah Pancasila sebagai benteng utama bagi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila dapat menjadi pelindung sekaligus penyaring bagi bangsa Indonesia agar iptek yang masuk dan perkembangan di Indonesia sesuai dengan jati diri dan kebutuhan bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengkatolisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dan pengembangan iptek di Indonesia. Peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sebagai filtrasi. Pancasila sebagai filtrasi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila mengfilter dengan 5 sila, sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Yang kedua, sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu bernilai positif, namun juga dapat bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Yang ketiga, sebagai alat kontrol. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan impact di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme.
yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi, yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan impact sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju impactnya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijaknegara. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Menurut buku Titus DKK 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagai dasar masyarakat Indonesia. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maksud seperti seorang ilmuwan yang mengamalkan kompetensi yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntutan sikap tersebut, berarti menyukuri anugerah Tuhan. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya seperti memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistenisnya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. C. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Maksudnya seperti kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada perjumlahan produktivitas individunya. D. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya seperti setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Contohnya, manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya seperti ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, yang kedua ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat, atau disebut juga Western Oriented. Yang kedua, selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya mesejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau disebut juga scientist oriented. Syarat dan kondisi dikembangkannya IPTEK yang Pancasilais. Pancasila berperan penting sebagai dasar pengembangan nilai ilmu pengetahuan. Berikut ini syarat dan kondisi dikembangkannya IPTEK yang Pancasilais, yaitu yang pertama adanya keyakinan dan kebenaran nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, situasi yang kondusif dan adanya kultur bahwa disiplin merupakan suatu kebutuhan, bukan karena paksaan atau beban. Yang ketiga, adanya situasi yang kondusif secara struktural bahwa perguruan tinggi harus terbuka dan mengembangkan kerjasama di bidang akademisnya secara kreatif dan inovatif. Yang terakhir, contoh kasus tantangan dan dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu adanya penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria ini didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia juga beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN.
mengakibatkan timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir, dan takut yang besarnya tidak mudah diidentifikasi. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian dinamakan perceived impact. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih sudah menonton.